Oke coy, balik lagi sama gue Aldi di channelnya Aldi Faisalesa. Kali ini gue bakalan bikin video lagi nih mengenai racikan PC ya, rakitan PC. Rekomendasi lah buat kalian, sekitar 2 jutaan aja gitu, tapi komponen baru ya. Oh ya, untuk kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan nyalain juga notifikasinya ya. Karena apa? Karena setiap seminggu sekali tuh, kira-kira ya kurang lebih seminggu sekali, gue bakalan upload terus ya di channel ini. Pastiin kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Dan buat kalian yang masih bingung, kalian yang masih gelap banget tentang PC, tentang komponen-komponen PC, gue mau bingung mau pakai apa, budget segini pakai apa gitu, ini cocoknya sama apa, kalian langsung aja tanya-tanya ke gue ya. Pokoknya yang masih ada kendala sama PC, siapa tahu gue bisa bantuin solusinya buat kalian. Nanti kita bisa sharing-sharing ya di kolom komentar, atau kalian DM aja langsung Instagram gue. Gue pasti bakalan balas komentar dari kalian yang pasti kalian udah subscribe ya. Bang, gue udah subscribe, langsung gue balas kok, tenang aja ya. Jadi kalian langsung aja komen atau DM Instagram gue di @aldifaisal. Oke, sebelum kita lanjut ke komponennya, gue mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Komponen ini tuh jadi dikhususkan untuk seperti kayak pelajar ya, kayak admin. Jadi penggunaannya yang bukan berat-berat ya. Bisa dipakai main game, tapi game-game ringan, dan jangan berharap FPS-nya dapat banyak, tapi masih playable juga sih. Ya untuk game-game ringan ya, seperti Valorant, seperti Dota, kayak gitu-gitulah, yang ringan lah pokoknya. Tapi kalian jangan berharap dapat FPS yang tinggi di komponen ini. Tapi pas selama udah gue cari tahu, lumayan playable juga ya buat game-game ringan. Oke, sebelum kita lihat list komponennya apa aja, jadi kalian pastiin udah subscribe dulu dan nyalain notifikasinya. Dan untuk link pembeliannya gue udah cantumkan ya di deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan beli. Dan itu udah gue pilihkan yang paling murah-murah ya, jadi pastinya gue gak mungkin ngasih link yang mahal-mahal juga gitu. Dan sekali lagi gue kasih tahu ke kalian, komponen ini bukan untuk game-game berat atau pekerjaan-pekerjaan berat, software-software berat, bukan ya. Jadi ini tuh buat kalian yang masih pelajar ya, cocoknya tuh kayak pelajar atau mahasiswa atau admin gitu, yang kerjanya paling cuma bisa bikin tugas gitu, main-main game ringan, terus browsing ya, chatting gitu, upload. Atau mau dipakai untuk Microsoft Office, tapi jangan yang database-nya banyak banget ya, bukan yang berat-berat juga gitu, yang ringan-ringan. Atau buat edit foto juga gitu kan di Photoshop. Atau bahkan kalian mau edit foto di Adobe Premiere Pro juga kayaknya masih bisa ya. Tapi jangan dikasih efek yang berat-berat, dan editingnya juga jangan berat-berat, karena spesifikasi prosesor ini tuh bukan peruntukannya untuk Adobe Premiere Pro gitu. Tapi kalian masih bisa pakai di Adobe Premiere Pro dengan editing ringan-ringan. Nah kalau misalkan mau editing video lebih ringan lagi ya bisa pakai Filmora gitu ya, software-software lain yang lebih ringan juga gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan prosesor ini ke software tersebut gitu, nggak bikin berat jadinya. Oke, untuk cari tahu komponennya apa aja, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go. Nah, yang pertama kita tuh bakalan pakai AMD Athlon 3000G. Kenapa kita harus pilih prosesor ini? Karena harganya tuh murah banget ya, di bawah 1 juta dibanding AMD Ryzen 3 3200G. Ya, performanya ya 2 kali lipat lah lebih rendah ya. Namanya juga lebih murah ya, lebih murahnya lebih dari 2 kali lipat soalnya. Nah, harganya nih bisa kalian lihat ya, sekitar 850.000 ya. Sedangkan AMD Ryzen 3 3200G itu harganya sekitar 1.850.000-an untuk harga saat ini yang sedang naik ya. Nah, menurut gua prosesor ini tuh udah cukup banget buat kalian pelajar, atau penggunaannya tuh cuma sebagai browsing, sebagai ngetik-ngetik biasa lah, ngerjain tugas lah gitu ya, ngerjain kerjaan yang gak berat-berat banget. Nah, ini cocok banget. Dia udah punya 2 core dan 4 thread ya. Dan dia udah punya iGPU ya. iGPU-nya tuh Radeon Vega 3 grafik. Jadi ini tuh bisa berjalan tanpa VGA. Jadi kalian colok monitornya langsung dari motherboard ke TV atau ke monitor kalian. Nah, menurut gua ini prosesor tuh udah lumayan cepet ya, karena dia punya base clock 3,5 GHz. Nah, walaupun dia punya 2 core doang, tapi dia udah punya base clock 3,5 GHz. Jadi anti lemot-lemot ya jika pemakaian itu sesuai dengan yang direkomendasikan. Dan dia tuh soketnya udah AM4. Nah, enaknya dari soket AM4 ini, kita tuh bisa mengupgrade ya ke Ryzen 3, ke Ryzen 5, ke Ryzen 7, ke Ryzen 9, tergantung motherboardnya nanti. Dan untuk TDP-nya ini tuh 35 watt ya. Jadi menurut gue ini udah cukup irit. Sedangkan sistem memorinya tuh dia udah DDR4. Nah, jadi kalau misalkan PC-PC sekarang tuh kan udah DDR4 ya. Terus rata-ratanya tuh di 2666 MHz. Nah, walaupun nggak di 3000, ini tuh tetap kenceng ya 2666 tuh. Karena apa? Karena PC gaming, PC editing, PC live streaming yang gue pakai nih, PC desain 3D, pokoknya PC segala macam yang gue pakai nih, dia RAM-nya 3200 MHz.
Tapi gue pakainya settingan default 2666. Karena apa gue pakai settingan itu? Karena emang udah kenceng gitu segitu tuh. Jadi gue nggak butuh 3000 mHz untuk menjalankan software yang gue pakai. Jadi udah kenceng lah segini, udah bagus ya. Dan untuk harganya sendiri di bawah 1.845.000, jadi murah banget. Nanti link pembeliannya bakalan gue cantumin di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik dan beli, nggak usah bingung-bingung cari lagi pusing ya. Ntar gue cantumin, kalian tinggal klik beli. Oke, yang kedua kita pakai motherboard dari Galax ya, A320M. Kenapa pilih A320M ini? Karena gue mau nge-press budget dari konten ini. Tapi kalian bisa aja sebenarnya pakai seri B ya. Kalau misalkan memang kalian ada rencana gitu mau upgrade ke Ryzen 3 atau ke Ryzen 5 gitu, kalian bisa pakai seri B. Kalau misalkan 7 atau 9, kalian bisa pakai seri X ya. Jadi motherboard ini bakalan tergantung dengan prosesor apa yang nanti bakalan kalian upgrade gitu. Oke, kita lihat dulu ya harganya berapa. Harganya itu kurang lebih seginian tuh. Ada yang 700.000, 690 ya, murah banget ya. 690 ya, 700 ribuan, 600 ribuan, 700 ribuan lah ya. Jadi menurut gue ini cukup murah banget ya motherboard seri bawahnya. Dan yang gue seneng dengan motherboard ini, dia udah ada slot M.2 nya ya, dengan slot HDMI nya. Kita lihat dulu nih di gambar, HDMI ada kan tuh ya. Dan PCIe nya juga ada. Dan ini PCIe untuk M.2 nya ada, VGA ada tuh ya, M.2 ada. Jadi kalau misalkan kalian nih yang bingung mau upgrade VGA lah, Bang, VGA ini ke motherboard ini bisa nggak? VGA ini ke ini bisa nggak? Nah, kalian lihat dari ininya nih, PCIe 3.0 kali 16 slot. Jadi supaya lebih bagus sama ini PCIe 3.0 dan kali 16 slotnya ini. Oke, untuk spesifikasinya sendiri dari motherboard ini, dia soketnya udah AM4 ya, cocok ya. Tadi kan prosesornya juga AM4. Dia chipsetnya A320. Dan motherboard ini mempunyai sistem memori dual channel 2 kali DDR4 up to 32 GB. Ya, kalau misalkan mau dibandingin dengan A320M yang ASRock gitu ya, lihat bandingin sendiri aja ya. Karena gue nggak mau membanding-bandingkan produk orang lain di sini ya. Jadi kurang lebihnya kalian bandingin sendiri di websitenya masing-masing. Dia punya slot PCIe 3.0 kali 16, satu PCIe 2.0 kali 1. Dan storage-nya dia udah support M.2 PCIe 3.0 kali 4, 32 GB per second. Compatible with SATA ya. Dan displaynya kalian soketnya tuh bisa dari HDMI dan VGA. Jadi kalian udah bisa pakai TV di rumah atau monitor yang udah HDMI atau monitor VGA juga. USB 3.0 nya udah ada, 2.0 nya ada. Dan ini audionya, LAN-nya juga udah ada ya. Jadi kalian bisa lihat nanti sendiri di websitenya ini. Dan untuk link pembeliannya pastinya gue udah taruh di bawah ya di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik dan beli. Dan untuk yang ketiga, RAM ya. RAM ini tergantung kalian. Kalian misalkan mau pakainya berapa giga? 4 giga atau 8 giga atau 16 giga atau 32 giga. Sesuaikanlah dengan software yang bakalan kalian pakai dan sesuaikan juga dengan budget yang kalian punya. Kalian misalkan nih mau yang 4 giga ya, 4 giga aja lah deh bang, nggak usah banyak-banyak lah, biar irit. Ya udah nih harganya sekitar segini. Kalau misalkan mau 8 giga bang, tapi gue punya duitnya baru yang 4 giga aja, ya udah beli aja dulu satu gitu, ntar upgrade lagi 4 giga, jadi 4 kali 2 8 giga gitu. Atau bang, gue mau yang 16 giga aja tapi mau beli yang 8 giga dulu, ya udah beli aja 8 giga dulu gitu, ntar upgrade lagi 8 giga jadi 16 giga. Atau bang, gue mau beli yang 16 giga bang, 8 kali 2 bang, ya udah nggak apa-apa gitu, sesuaiin aja sama budgetnya. Yang 16 giga tuh 8 kali 2 sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 ya. Nah, untuk RAM ini yang penting kalian udah DDR4 dan kecepatannya tuh ya, lihat kalian kecepatannya nih. Dan kalau misalkan kalian mau beli RAM, pastiin kalian tanya dulu ke penjualnya, bang ini support nggak ke motherboard ini, prosesor ini gitu. Jadi pastiin kompatibel ya, support. Karena untuk tahu nih si RAM support apa enggak ke motherboard atau prosesor yang kita pakai, kita tuh harus lihat di website motherboardnya ya. Di situ tertulis RAM apa aja yang udah teruji bisa support ke motherboard tersebut. Dan yang kedua yaitu dari pengalaman dari orang-orang yang udah mencoba RAM ini ke motherboard tersebut. Jadi kan kalau misalkan toko komputer tuh banyak banget ya barang-barangnya, dia udah pasti ngerakit banyak banget, pengalamannya juga, jam terbang rakit PC-nya juga udah banyak. Jadi pastiin kalian tanya-tanya dulu ke penjualnya. Sebenarnya sih yang penting DDR4 ya, tapi kadang tuh ada RAM yang khusus untuk AMD dan kadang ada RAM khusus untuk Intel. Dan pastiin juga kalian nggak beli RAM yang untuk
untuk laptop ya. Dan seperti biasa link pembeliannya bakalan gue cantumin di deskripsi. Jadi kalian langsung aja cek di bawah, klik dan langsung beli. Pokoknya nanti gue bakalan cantumin semuanya ya, 4GB, 8GB dan 16GB. Jadi kalian tinggal langsung pilih aja di deskripsi ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu SSD ya. SSD tadi tuh di motherboard ya, kita udah lihat slotnya ada SATA dan ada M.2. Jadi kalau misalnya kita mau pilih M.2, kita bisa pilih yang ini nih. M.2 tuh kayak begini bentuknya, seharga 338.000. Tapi kalau misalkan kalian mau cari yang lebih murah, yang biasa ya, yang kayak begini-begini nih 250 ribuan tuh. Tapi gua menyarankan kalian pakainya yang M.2 ya, karena sayang si motherboardnya tuh udah ada slot M.2 nya. Karena menurut gua lebih bagus M.2 gitu, lebih simple, lebih nggak ribet gitu, kayaknya lebih kencang juga gitu. Nah, seperti biasa linknya bakal gue taruh di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja terus beli ya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang kayak gini, yang biasa apa yang M.2 ya, yang SATA atau M.2. Nah, yang kelima harddisk ya. Harddisk tuh tergantung kita ya, mau yang 320, yang 500, yang 1 tera, tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalkan kayak pelajar gitu, paling nyimpen apa sih, data, palingnya foto, paling data-data yang gak terlalu berat lah ya paling. Karena si sistem Windowsnya kan udah di SSD ya, jadi kita nggak perlu harddisk yang gede-gede. Jadi ini harddisk ini 320GB untuk tambahan aja untuk beberapa game ya yang ringan-ringan atau data yang agak berat kayak video-video gitu. Jadi kita pakai yang kecil aja, ini sekitar 90 ribuan ya, 89 ribuan. Nanti linknya seperti biasa gue bakalan cantumin di deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan beli. Nah, sekarang yang keenam ya, casing. Di sini gue pilih Cube Gaming Blig karena dia menurut gue nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus amat ya, karena budgetnya juga mepet banget ya. Jadi dia udah PSU, udah gratis PSU 500 watt, dia udah plus PSU 500. Terus modelnya kayak begini ya, modelnya nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat. Jadi gua ngincernya yang udah plus ada PSU-nya ya. Bang, ini PSU-nya bagus nggak? Nih PSU-nya kayak gimana? Jadi gini ya, gue punya cerita sedikit ya bro. Kayak kemarin nih banyak yang komen, bang itu Aerocool 500 watt ya, Aerocool Lux RGB 550 watt, murah gitu. Gua katanya bawa gituan, disangkain bawa bom ya, disangkain teroris gitu. Itu PSU jelek apa enggak bang? Terus ada yang nanya lagi, bang cepet rusak enggak? Itu PSU gimana? Jadi begini ya, kemarin tuh teman gua beli PSU yang lumayan mahal juga, di bawah 1 jutaan ya. Itu nggak sampai beberapa bulan dia udah rusak. Ngaruh nggak ke komponen yang lainnya? Alhamdulillah nggak ngaruh ya. Mudah-mudahan jangan ngaruh juga. Itu segitu PSU yang udah lumayan mahal gitu, masih bisa rusak. Dia kenapa rusaknya kemarin? Kalau nggak salah tuh gara-gara listrik rumahnya nggak stabil. Dan akhirnya dia beli Lux RGB ya, Aerocool Lux RGB 550 watt ya, yang udah 80 plus bronze. Jadi walaupun power supply yang mahal ya, itu tuh nggak bakalan menjamin bahwa kekuatannya tuh bakal berumur panjang. Tergantung kondisi di sekitar kalian ya. Tergantung listrik daerah kalian stabil atau enggak, sering mati lampu apa enggak gitu. Itu ngaruh banget soalnya. Terus contohnya nih, di rumah gue kan listriknya stabil ya. Kemarin aja gue bikin konten AMD Ryzen 3200G. Itu tuh udah gue coba ya, tes terus-terusan nyala. Terus udah lumayan lama juga pemakaiannya. Dan sampai sekarang nggak ada kendala apapun dalam PSU 250.000 itu ya, 450 watt ya, Paradox Gaming. Jadi ya menurut gue yang penting PSU-nya tuh baru ya, terus udah banyak yang pakai gitu, ulasannya juga udah banyak. Ya pokoknya yang nggak bekas, yang banyak orang pakai, terus yang kata orang-orang tuh bagus gitu. Jadi supaya lebih meyakinkan, karena PSU itu susah banget ditesnya, rusaknya kayak gimana gitu, ngetes rusaknya, ngetes keawetannya susah ya. Oke, untuk list dan harganya gua tuliskan di sini ya. Jadi untuk Athlon 3000G ini seharga 845.000 saat video ini upload. Untuk motherboardnya Galax A320 seharga 690.000 dan RAM-nya 4GB single channel. Dan itu sengaja ya 4GB yang termurah supaya ngepres budget, seharga 350.000. Untuk SSD-nya 132GB 340.000, harddisknya 320GB 90.000, dan untuk casingnya yang sudah bonus PSU 500 watt seharga 330.000. Nah, menurut gue ini worth it banget ya untuk pelajar atau buat kalian orang-orang yang paling menggunakan PC itu cuma untuk browsing atau ngetik-ngetik biasa gitu, untuk software-software ringan atau game-game ringan gitu. Menggunakan Athlon 3000G ini
udah cukup oke lah ya, udah DDR4, jadi sistemnya udah baru-baru gitu, bukan sistem-sistem jadul. Dan gue bakalan upload lagi ya tentang rekomendasi PC, jadi kalian request aja di kolom komentar, siapa tahu masuk dan cocok ya dengan sepemikiran gue, terus bakalan gue buatin juga kontennya gitu. Nah itu tadi komponennya ya, udah gue sebutin satu persatu dengan jelas ya, spesifikasinya bahkan harga-harganya, dan link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi ya. Dan buat kalian yang masih bingung, sekali lagi gue ingetin, kalian bisa sharing sama gue langsung di kolom komentar atau DM gue langsung di Instagramnya @aldifaisal. Tenang aja, gue pasti bakalan bales ya komentar atau DM dari kalian. Yang penting kalian udah subscribe. Bang udah subscribe, langsung gue bales kok, tenang aja. Dan gue perlu ingatkan lagi ke kalian bahwa PC ini tuh atau komponen-komponen ini tuh sebetulnya bagusnya untuk pelajar, mahasiswa atau admin, atau ya buat kerjaan-kerjaan biasalah yang ringan-ringan gitu ya, buat ngerjain tugas, buat ngerjain kerjaan yang ringan juga, software-software yang ringan ya, cocok aja lah buat di rumah, buat browsing, buat chatting-chatting, buat upload edit video juga yang ringan gitu. Jadi menurut kalian gimana, ini worth it apa enggak, bagus apa enggak? Kalau misalkan kalian punya pendapat lain ya, silahkan kalian komentar juga di kolom komentar. Bantu gua kasih saran ya di kolom komentar supaya gue bisa bikin video lebih baik lagi, bisa lebih baik menjawab pertanyaan para subscriber gua. Jadi silahkan tolong dibantu ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka nggak apa-apa, di dislike juga. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian juga. Dan kayaknya video ini udah cukup sampai di sini aja ya, karena ini durasinya udah lumayan panjang banget. Jadi gue mohon maaf banget juga kalau misalkan gue ada salah-salah kata, ada salah-salah pendapat, ya mohon maaf banget. Tolong dimaklumi aja lah kali ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Gue Ali Faisal, gue izin pamit dulu. Bye bye.